artinya doanya sesuai, berumur panjang dalam ketaatan dan kebaikan. Nah, tugas negara itu yang pertama adalah menyambut manusia baru. Kita harus menyambut manusia baru yang jauh lebih sehat. Yang kedua adalah bagaimana mempertahankan eksistensi bangsa ini tetap sehat, karena kalau sakit berbaring, apalagi wafat, masuk lagi ke dalam tanah ini kan gitu kan. Yang ketiga tentunya produktivitas bangsa ini harus dinaikkan. Terakhir adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik, terima kasih kepada bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi di masa pandemi ini harus jelas, dan investasi itu harus sampai ke tingkat keluarga dan individu ya, jadi nggak boleh ingat-ingat doang. Nah, ini tolong diingat ya, ketika kita masih sehat kita punya prinsip ya, prevention itu semua level. Ketika masih sehat pakai PHBS, ketika ada ancaman kita menggunakan APD termasuk vaksin sini, kemudian ketika sudah ada segera direvisi dan pengobatan paripurna, kemudian batasi cacat lalu rehabilitasi. Nah, ini harus kita lakukan karena prinsipnya protokol kesehatan itu bukan gara-gara ada COVID. Prinsipnya dua aja, tingkatkan kesehatan saat masih sehat dan cegah supaya penyakit keparahan kesehatan makin semuanya bisa kita kendalikan. Jadi inilah prinsipnya, sehatkan dan cegah. Nah, kemampuan ini harus sampai kemana? Ketika tadi Dr. Nofri banyak bicara tentang ini fase 2, fase 3 gitu. Jakarta sudah di fase 3 nih ya, karena 7 juta sudah divaksin, habis sekian juta sudah terinfeksi, termasuk saya, penyintas juga kan gitu ya. Nah, ini adalah kasusnya. Ini seharusnya memang scientific base itu yang tadi saya sampaikan di pembukaan tadi ya. Jadi ini adalah proyeksi yang dulu dipertanyakan proyeksi itu, nggak mungkin kan gitu ya. Nggak mungkin Indonesia COVID-nya sampai 2,5 juta. Nggak tahunya sekarang sudah realitinya, waduh kita 7 juta karena sudah di atas 3 juta kan. Nah, ini persoalannya. Kemudian berikutnya adalah ini kita pelan tapi pasti ya. Tapi teman-teman tolong dilihat, ini bukan perolehan medali Olimpiade ya. Kita ke ranking 14 itu COVID-nya gitu, bukan Olimpiadenya. Dan ini pelan-pelan yang angkanya 3 juta bisa dilewati oleh Indonesia. Kalau kasus kita naik terus, lihat angkanya negara lain tertahan, kita masih naik terus ya begitu ya. Dengan kematian dan seterusnya juga macam total menuju 200 juta, kematiannya menuju sudah lewat 4 juta di dunia, dan kita kematiannya masih lebih tinggi 2,7%, dunia 2,17 gitu ya. Ini kasus terakhir ya, tolong dilihat, kita masih tertinggi, kemudian positif rate juga masih tinggi, masih jauh ya. Kemudian rumah sakit juga masih berkapasitas dan kematian masih tinggi. Berikutnya, mestinya kan begini, 8% tanpa gejala, kasus ringan, yang masuk itu cuma 3% seharusnya. Tapi kita kebalikannya, ini barangkali tantangannya. Nah, kemudian kejadian penyakit ini mestinya kan interaksi antara host, agent, and environment. Nah, itulah kita mesti menguji rantai penularan di sini. Barang-barang dengan PSBB PPKM seharusnya juga dilakukan seperti itu. Kita tidak memilih karantina wilayah, itu catatannya. Nah, persoalan yang kita hadapi adalah virus corona ini sekarang berubah terus, dan sekarang sudah masuk ke varian Delta. Ini catatannya yang dapat kita lihat. Nah, ini kasus Jakarta ya. Jakarta itu sebelum 3 bulan lalu udah begini gambarannya. Di akhir Maret itu sebenarnya orang Jakarta itu sudah 4,7 yang terinfeksi, tapi tidak terinfeksi gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang sudah 7 juta divaksin, ya orang Jakarta sudah selesai. Dia terinfeksi divaksin atau bukan terinfeksi, kena antigen divaksin atau kena antigen terinfeksi. Kira-kira begitu. Nah, sisi lain, ya sadanya kayak harus arisan positif gitu ya, pindah-pindah. Nah, karena itulah kita mesti siap naik ke tahapan berikutnya. Jadi tidak karena mencegah ternyata kurang efektif ternyata ya. Nah, ini lihat vaksinasi kita masih jauh ya. Makanya kemarin keluar ranking Indonesia nomor 68, ranking terburuk gitu ya, Indonesianya ya. Ini beberapa catatan. Rujukan sejarah dan sains ini harus kita dorong ya. Supaya apa? Supaya COVID itu nanti ya mirip-mirip flu Spanyol 100 tahun lalu lah. Berikutnya kecepatan respon juga jangan seperti tahun 2020 ya. Lalu serius dan melakukan kebijakan, kemudian ketika semua pihak. Nah, ini supaya orang bisa berperilaku seperti apa catatannya. Nah, pandemi itu sebagai bara api ya. Kalau mau matikan api panasnya, matikan baranya gitu ya. Ini persoalannya, kita lebih heboh gitu ya. Pengen matiin ekonominya supaya sehat lagi gitu. Asapnya hilang, baunya hilang. Dengan cara apa? Dikipas-kipas, yang terjadi bara apinya meningkat. Ini habis Idul Adha barangkali ketika bakar sate kan begitu ya.
Ketika dikipas-kipas terjadi bara meningkat. Karena itulah maka seharusnya kalau mematikan bara, ya matikan baranya, buang, maka selesai gitu ya. Tapi yang kita lakukan kan ngerepotin ekonomi dan kegiatan sosial budaya, maka itulah yang akan mengipas-ngipas dan mengakibatkan kebakaran lebih banyak lagi. Nah, jelas ya, peraturan itu restriction, yang diharapkan itu restriksi gitu ya. Dan lihat pengalaman diambil, Cina pun kemampuan merestriksinya itu gitu ya. Baru kemudian ekonomi bisa pulih, bukan memaksakan. Lihat restriksi yang baik itu 2 kali 6 pekan, ya 2 pekan kali 6 tahapan gitu. Sampai akhirnya bisa turun kasus itu di Wuhan ya. Lihat reproduksi efektifnya juga sampai di bawah 1 menuju 0 ya, seperti itu. Nah, sementara kita dihadapkan pada situasi yang eksponensial ya. Butuh 1 tahun, setengah tahun, 31 hari untuk dapat 1 juta terakhir. Ini varian Delta, nanti datanya bisa diambil dari sini ya. Lihat, sekarang sudah dikuasai Delta. 90% kasus Indonesia adalah Delta. Di dunia pun kemungkinan Delta semua. Nah, mengapa perlu menguatkan? Berdasarkan begini, ini kita terpapar 24 jam, 7 hari kan gitu ya. Masyarakat itu banyak kurangnya, karena itulah harus jelas, konsisten dan komitmen. Kemudian masyarakat ini siap mencegah dan siap menangani. Jadi harus masuknya 2, siap mencegah, siap menangani. Nah, bentengnya kan seperti ini sebenarnya. Ini benteng ya, seperti ini. Ada 3 lapis. Terakhir, tengah, depan. Nah, masyarakat itu di depan. Masyarakat itu di depan, kita semua. Kemudian ini puskesmas di tengah yang sekarang, mohon maaf ya, kesannya kocar kacir ya, kepala dinas barangkali bisa cerita. Kenapa ketarik kemana-mana kan gitu ya. Kemudian rumah sakit juga terakhir, karena di sana udah tinggal, mohon maaf, kuburan kan begitu. Jadi berbagai masalah penyakit ini harus ditahan dulu oleh masyarakat dan seterusnya. Yang berikutnya ini juga kita punya, tapi sistem ini sampai sekarang belum dikuatkan. Seharusnya 2 aja message-nya. PPKM itu gerakan supaya ini bisa jalan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kuatkan fasilitas pelayanan. Jadi yang minimal kita harapkan seperti ini nantinya. Gitu ya. Kita mengharapkan di level individu keluarga sehat, puskesmasnya juga lebih banyak dengan masyarakat, Pemda mampu menangani, kemudian epidemiologi dikuatkan, dan kemudian semua orang kerja untuk COVID ini gitu ya. Kalau nggak berhasil, ini yang kita khawatirkan ya. COVID ini imitator, meniru semua jenis penyakit. Karena itu Bapak Ibu tolong sehatkan badan kita supaya kuat gitu ya. Kalau bergejala isolasi mandiri, nah, kemudian ini ARDS-nya, gejala-gejala ini harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita menganggap nggak ada masalah. Nah, ini isolasi mandiri ini bukan isolasi sendirian, ini tolong dipahami dari diskusi kami sepakati yang kita ilmu. Karena itu kami membuat sebuah proses yang kira-kira begini. Jadi orangnya mesti siap, ruangannya, perlengkapan, makanan, dan semuanya gitu. Jadi nggak boleh sendirian seperti itu, dan harus nyambung gitu, kira-kira. Jadi ini lihat ya, kematian di Jakarta gara-gara isolasi mandiri yang sendirian tuh tinggi gitu ya. Jangan diulang lah di Riau. Jadi tidak boleh isolasi mandiri sama dengan sendirian. Catatan akhirnya begini. Ini catatan akhir saya ingin sampaikan di sini ya, apa namanya, untuk isoman itu kira-kira begitu. Iman kuatkan, ya. 2, sehatkan badan dan pikiran, termasuk komorbid di situ. Lalu olahraga 30 menit lakukan 2 kali. Kemudian melakukan tes secepatnya. Lalu amati perkembangan penyakit, dan terakhir adalah nyambung dengan dokter dan vaskes. Kira-kira itu Bapak dan Ibu, supaya kita bisa cegah. Tapi kalau lolos, siapkan isoman supaya segera mungkin agar kita bisa mengobati dengan sebaik. Saya kira itu.